Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu melalui channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Mega Church. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sementara waktu kita masih belum bisa bertatap muka karena penerapan PPKM yang masih terus berjalan. Kiranya kita boleh mendukung program pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona, dan kiranya melalui ibadah di dalam Mezbah Keluarga, iman kita semakin bertumbuh dan terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau Bapak Ibu Saudara ada pergumulan, kerinduan, dan satu hal yang perlu didukung di dalam doa, Bapak Ibu Saudara bisa men-sharingkan melalui grup WA, biarlah kiranya kita boleh saling mendukung dan mendoakan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu mengembalikan berkat persembahan dan persepuluhan kepada Gereja Baptis Indonesia Mega Church, kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mengirim melalui Bank BCA atas nama Bapak Sugiarto dengan nomor rekening 3190712736. Saya ulangi lagi, 3190712736. Kiranya apa yang sudah Bapak Ibu Saudara baktikan menjadi perhatian khusus di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan Bapak Ibu Saudara senantiasa diberkati. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita fokus untuk boleh melihat dan mengarahkan kehidupan kita kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tingkatkan bakti kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur, bersukacita, dan mengakui kebesaran Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian sebelum kita berdoa bersama-sama di dalam nyanyi dan bersorak. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur dan mohon pengampunan dan mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan saudara-saudara seiman, dengan anak-anak Tuhan yang lain, biarlah melalui rekaman ibadah pada pagi hari ini, kami boleh saling dikuatkan, kami boleh berjumpa, kami boleh bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan memberkati di dalam sepanjang bakti dan ibadah yang boleh kami lakukan. Arahkanlah hati pikiran kami Tuhan untuk fokus kepada Engkau. Biarlah hati dan pikiran ini senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami terus boleh melihat kebesaran Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Ada kehidupan, ada kekuatan, ada kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Biarlah kiranya berkat dan pertolongan Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Bapa di surga, kami juga mohon pengampunan jikalau di dalam hari-hari kami, aktivitas kehidupan yang kami jalani, kami melakukan kecurangan, kami melakukan dosa, kami melakukan satu pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan, yang menghambat berkat Tuhan, yang menghambat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun. Biarlah pengampunan-Mu boleh membawa pemulihan dalam kehidupan kami. Dan terlebih dari semuanya itu, pengampunan-Mu Tuhan membawa keselamatan dalam kehidupan kami. Dan pengampunan-Mu akan menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari baik bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi seru doa kami. Kami mohon di dalam kasih-Mu, berkati, sertai bakti dan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan Yesus sajalah yang berotoritas di dalam setiap pujian, penyembahan, seru dan doa kami. Di dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh beribadah bersekutu bersama-sama, dan kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam hari-hari yang Tuhan percayakan. Dan kita akan memuji Tuhan kembali. Kita angkat satu pujian, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasanya ada satu sukacita yang terus boleh menyertai dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami satu hal kebuntuan, ketika kita mengalami keputusasaan, tidak seorang pun dapat menolong kehidupan kita dan tidak seorang pun dapat memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Namun Tuhan Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang diambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 12 sampai dengan 15. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 15. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini." Berbahagialah bagi kita semua yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, karena di situ terdapat kebenaran yang menuntun kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati pikiran kita ketika kita belajar firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Engkaulah perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya melalui kasih dan setia-Mu Tuhan, Engkau menolong, Engkau memimpin di dalam sepanjang kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan memberkati, menjadikan kebenaran firman bertumbuh dan berbuah nyata dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Di dalam kasih-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaihim. Dan puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Secara pribadi saya rindu bisa bertatap muka dan beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dimerdekakan, tentunya kehidupan kita selalu terpanggil dan rindu untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Dan terlebih lagi ketika boleh hati kita, pikiran kita, tutur kata kita mengeluarkan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan boleh melihat apa yang sudah kita lakukan dan Tuhan tersenyum bahagia, tersenyum sukacita melihat apa yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain ada satu kerinduan di mana kita rindu untuk boleh berkemenangan untuk bisa melayani dan menyenangkan hati Tuhan, demikian pula kita rindu dalam masa-masa seperti ini atau saat-saat ini kita beroleh anugerah Tuhan, kita beroleh kasih karunia Tuhan, kita boleh dipulihkan dalam situasi kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop ini atau ayat ini yang kita baca tadi menunjukkan keberhasilan Salomo dalam membangun bait Allah. Allah membuat berkenan untuk hadir, ya. Allah berkenan untuk hadir dan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Keberhasilan Salomo membangun bait Allah membuat Allah hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Namun, situasi masyarakat bangsa Israel pada saat itu, mereka sedang mengalami situasi kondisi yang tidak baik, ya. Mengalami situasi kondisi yang tidak baik. Bukan karena situasi kondisi yang ada, tetapi disebabkan oleh kehidupan bangsa Israel sendiri. Adanya perilaku, sikap kehidupan, moral dan iman yang menurun atau bisa dikatakan merosot dari standar kehendak Allah, menurun dari standar ketentuan yang Tuhan terapkan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan tentunya apa yang diperbuat, apa yang terjadi, dan apa yang telah dilakukan bangsa Israel melukai, mendukakan hati Tuhan dan mengundang dalam tanda kutip kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel. Dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13, firman Tuhan mengatakan demikian, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah, ini adalah satu ketetapan bagaimana Tuhan ingin atau mungkin sudah menghukum bangsa Israel karena kemerosotan moral, karena kemerosotan iman, karena kemerosotan kesetiaan yang terjadi, sehingga dikatakan di situ, bila mana aku menutup langit sehingga aku tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila aku melepaskan penyakit sampar. Tidak menutup kemungkinan ini terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, ya. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Karena apa? Kemerosotan iman, moral, kesetiaan dalam kehidupan bangsa Israel. Lah,
hampir tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada saat ini. Meskipun kita tidak menghendaki, meskipun kita sudah berhati-hati, meskipun kita sudah berlaku setia, kita terus menjaga kualitas iman. Situasi yang terjadi pada saat ini, di mana kita tinggal di negeri Indonesia tercinta, sedang terjadi wabah yang begitu luar biasa, yaitu wabah virus corona yang tidak henti-hentinya terus didengungkan untuk dapat ditanggulangi, terus didengungkan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Apa yang dapat dilakukan, apa yang dapat diperbuat oleh pihak-pihak terkait dalam menangani hal ini. Hampir sama situasi kondisi yang ada, namun penyebabnya kita tidak tahu. Apa yang menjadi penyebab terjadinya virus corona? Berita terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diambil dari www.kompas.com di tanggal 15 Juli 2021 mengatakan bahwa sejumlah tenaga kesehatan mengundurkan diri dari pekerjaannya dikarenakan beban kerja, resiko kerja yang berat, dan terlebih lagi insentif yang tertahan. Ya, di www.kompas.com tanggal 15 memberitakan bahwa banyak tenaga kesehatan yang kewalahan dalam mengupayakan kesembuhan dan kesehatan pasien-pasien yang ada, sehingga mereka mengundurkan diri karena resiko kerja yang cukup berat. Nah, semuanya ini terjadi karena pandemik yang merajalela, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semuanya ini dikarenakan virus corona yang merajalela, yang tidak pandang bulu, menyerang siapapun orang yang lengah, siapapun orang yang lemah, dan bahkan orang yang sudah mempertahankan diri sebaik mungkin pun tidak luput dari serangan virus corona. COVID-19, apakah kemarahan Tuhan? Kita tidak tahu. COVID-19, apakah juga merupakan hukuman Tuhan? Kita juga tidak tahu. Ya, dampak COVID-19 banyak dan terus bertambah. Bilangan orang yang sakit dan meninggal disebabkan oleh virus ini terus bertambah di dalam setiap harinya, dan bahkan kemarin kasus baru sampai 50.000 orang. Ini menjadi satu kasus yang luar biasa, ya, kasus yang luar biasa. Nah, penderitaan, kematian seolah-olah akan terjadi suatu kebinasaan kekal. Penderitaan dan kematian yang terjadi pada saat ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di belahan bumi manapun seolah-olah akan terjadi kematian yang kekal. Nah, satu perenungan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Dan tentunya apa yang akan kita lakukan tidak berdasarkan kepada pemikiran secara pribadi. Apa yang kita lakukan tidak berdasarkan apa yang menjadi kemauan kita secara pribadi. Apa yang kita lakukan tentunya tidak berdasar kepada apa yang menjadi kemampuan dalam kehidupan kita secara pribadi. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan perlindungan, beroleh berkat, dan melewati setiap tantangan yang ada, harusnya sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, mengikuti pola yang Tuhan Yesus ajarkan, atau mengikuti pola yang Tuhan Yesus mau, supaya dapat berdampak, supaya dapat menjadi berkat, supaya apa yang kita lakukan tidak mendukakan Tuhan, dan supaya apa yang kita lakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Apa nasihat firman Tuhan dalam membawa satu pemulihan? Pola apa yang Tuhan Yesus mau? Ada 4 perkara dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 4 perkara yang Tuhan mau dalam membawa pemulihan, ya. Dikatakan yaitu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik. Dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku,
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 4 perkara yang Tuhan mau: merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari sikap perilaku yang jahat. Merendahkan diri, umat Allah harus menyadari adanya kegagalan dalam kehidupan yang dijalani. Secara pribadi sampai saat ini, waktu-waktu yang sudah Tuhan percayakan, kita harus menyadari bahwa ada kegagalan kehidupan yang Tuhan percayakan yang kita jalani. Umat harus menunjukkan kesedihan secara sungguh-sungguh akan dosa yang telah kita perbuat. Umat harus menyatakan atau mengakui dosa yang ada dalam kehidupan kita dan memiliki satu komitmen untuk memperbarui kehidupan. Merendahkan diri di hadapan Allah dan firman-Nya berarti mengakui adanya kemiskinan rohani. Artinya adalah bahwa standar kehidupan kita atau kehidupan yang kita jalani jauh dari standar yang Tuhan mau. Ya, merendahkan diri, mengakui di hadapan Allah bahwa kehidupan kita jauh dari standar yang Tuhan mau. Dan merendahkan diri mengakui segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita, bahwa sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sekuat apapun, semampu apapun, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang rindu membawa pemulihan, kita harus merendahkan diri, mengakui otoritas Allah. Secara pribadi ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Secara pribadi, baik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia, untuk merendahkan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena ada aku, karena ada ego, karena ada satu potensi-potensi dalam kehidupan kita yang patut kita banggakan. Ini bukanlah hal yang mudah. Namun mau tidak mau, jikalau kita ingin mendapatkan satu pemulihan, mendapatkan hari-hari baik dalam kehidupan kita, boleh mendapatkan satu perlindungan, dan jikalau Tuhan izinkan kita boleh melewati tantangan ini, mau tidak mau, langkah pertama yang Tuhan kehendaki merendahkan diri, mengakui otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, mengakui otoritas Tuhan, mengakui kuasa Tuhan, berlindung kepada kuasa Tuhan, supaya kelak pada waktunya kita ditinggikan, jikalau kita masih menikmati hari-hari baik yang Tuhan percayakan. Yang kedua yang Tuhan mau, berdoa. Istilah berdoa bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Berdoa adalah sesuatu yang biasa kita lakukan dan sering untuk kita lakukan sebagai anak-anak yang memiliki hubungan dengan Bapa. Doa bukanlah sesuatu yang asing. Nah, saya mengajak dalam konteks doa yang kita panjatkan pada kali ini bukan untuk sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Doa yang kita panjatkan bukan suatu mukjizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Doa yang kita panjatkan bukan hanya semata-mata hubungan kita dengan Tuhan, meskipun itu menjadi satu hal yang nyata. Yang saya ingin maksudkan adalah di dalam doa kita bukan berorientasi dalam kehidupan kita, tetapi di dalam doa kita mau membawa satu pemulihan untuk seluruh umat manusia. Di dalam doa kita memohon dengan satu kesungguhan, ada hari-hari baik, ada pemulihan, ada lawatan terjadi untuk Indonesia. Indonesia yang sedang mengalami satu guncangan yang luar biasa, baik di dalam kepemimpinan, baik di dalam pemerintahan, baik di dalam sektor ekonomi, politik, dan juga terlebih lagi dalam kesehatan, membutuhkan dukungan doa. Ketika kita tidak bisa berdampak atau melakukan sesuatu yang lebih besar, kita bisa berdoa untuk membawa pemulihan. Yang Tuhan mau
berdoa kali ini adalah berbicara umat Allah dimanapun harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, memohon kemurahan Tuhan Yesus dengan sepenuhnya, bergantung kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan turun tangan, percaya bahwa Dia akan turun tangan membawa hari-hari baik dalam kehidupan kita. Dalam berdoa kita bisa membawa harapan-harapan untuk dapat terjadi yang sesuatu yang akan datang, yang menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, satu hal yang perlu untuk kita renungkan dalam doa adalah dalam doa yang kita panjatkan, jawaban Tuhan adalah yang terbaik dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi di dalam doa ketika Tuhan memberikan satu jawaban itu adalah jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mencari wajahku. Tidak kita pungkiri apa yang ada di depan mata kita, itulah yang kita kejar, yang kita cari. Saat ini kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita untuk mencari dan melihat wajah Tuhan, untuk terjadinya pemulihan. Ketekunan dalam mencari, kesungguhan dalam berbalik, kesepenuhan hati menjadi hal-hal yang harus menjadi dasar untuk adanya pemulihan Tuhan. Kesepenuhan hati untuk mencari Tuhan dan melihat wajah Tuhan, kesungguhan hati dalam mencari dan melihat wajah Tuhan menjadi satu dasar bagaimana kita dipulihkan. Dan bukan hanya sekedar ingin luput dari kemalangan, tetapi kita menjadi satu agen pemulihan. Mungkin saudaraku tidak secara jelas menyatakan atau melihat wajah Allah dalam kehidupan kita, atau juga sama sekali tidak melihat wajah Allah. Namun dalam upaya kita mencari Allah atau mencari wajah Tuhan, Allah berkenan menyatakan kehendak dan hadiratnya untuk memberi jawaban dan pemulihan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, mungkin tidak secara jelas kita akan melihat wajah Tuhan itu seperti apa. Atau kita ketika mencari wajah Tuhan tidak menemukan wajah Tuhan itu seperti apa. Tetapi ketika kita mencari wajah Tuhan berkenan menyatakan kehendaknya untuk membawa atau memberikan satu pemulihan di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Mencari wajah Tuhan dengan ketulusan, kesungguhan, dan kesetiaan. Yang terakhir, perkataan Tuhan yang terakhir adalah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Umat Allah harus sungguh-sungguh bertobat. Umat Allah bukan hanya untuk saya, tetapi kita semua diajak untuk bertobat, sungguh-sungguh bertobat dengan berbalik dari dosa-dosa, khususnya dan semuanya dalam kehidupan kita. Penyembahan-penyembahan yang tidak menyenangkan Tuhan, kita harus bertobat. Kecurangan-kecurangan yang telah kita lakukan, kita harus bertobat. Nafsu-nafsu yang jahat yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bertobat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Segala sesuatu yang menimbulkan kejahatan dan segala sesuatu yang menimbulkan dosa, kita harus berbalik dan mencari wajah Tuhan. Berbalik dan mohon pengampunan. 4 perkara yang Tuhan mau untuk terjadi pemulihan dalam kehidupan kita, yang Tuhan rindukan untuk terjadi satu pemulihan. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Lalu apa yang menjadi jawaban Tuhan? Tentunya kita rindu mendengarkan. Tentunya kita rindu melihat, membuktikan apa yang menjadi jawaban Tuhan. Ketika 4 perkara ini sudah kita lakukan, ketika 4 perkara ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah 4 dari 4 perkara yang ada tadi, yaitu jawaban Tuhan, Allah akan mendengarkan dari surga. Awal pemulihan terjadi yaitu adanya kehidupan yang diperkenan, seruan yang didengarkan, diperhatikan dan oleh Allah.
Allah mengalihkan murkanya dari umatnya. Dengan kata lain, Allah menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Dari setelah kita melakukan 4 perkara dengan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan menyatakan Allah akan mendengarkan dari surga apa yang menjadi keluh kesah kita. Tuhan akan mendengarkan dari surga apa yang menjadi kerinduan kita. Jawaban Tuhan yaitu dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan memberikan satu rencana rancangan yang besar ketika 4 perkara itu tadi dapat kita lakukan. Yang kedua yang menjadi jawaban Tuhan, Allah mengampuni dosa mereka. Secara pribadi kehidupan kita tidak bisa lepas dari dosa. Secara pribadi kita tidak bisa melepaskan dari belenggu dosa. Dan di dalam setiap pergumulan kita ketika 4 perkara tadi boleh terjadi, boleh kita jalani, Allah mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Kebangunan rohani yang ada berbuah kebenaran. Memang secara pribadi manusia tidak akan pernah bisa hidup benar di hadapan Allah, bukan karena selalu disalahkan, melainkan karena memang kehidupan manusia adalah syarat akan kesalahan dan dosa. Kebangunan rohani yang ada menjadikan umat manusia dibenarkan dalam rencana dan hadirat Allah. Inilah yang menjadi satu harapan utama sebagai orang-orang percaya, beroleh pengampunan dan kemenangan atas dosa. Yang kedua, selain kita selain doa kita didengarkan oleh Allah, kita beroleh pengampunan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi jawaban Tuhan? Serta Allah akan memulihkan umatnya dan negeri mereka. Ini yang menjadi harapan. Ini yang mungkin menjadi satu titik berat dalam kehidupan kita saat ini, adanya pemulihan. Secara pribadi pemulihan yang sedang kita rindukan adalah kembali normalnya aktivitas kehidupan manusia. Tanpa ada rasa takut kita boleh berjabat tangan, tanpa ada rasa takut atau khawatir kita boleh saling berpelukan, tanpa ada rasa takut kita boleh beribadah secara tatap muka. Tetapi semuanya itu harus dihindari terlebih dahulu pada saat ini karena ada pandemik, penyebaran virus yang luar biasa yang kita tidak bisa sadari dari mana datangnya. Satu hal yang rindu kita pulihkan, kita boleh menikmati normalnya aktivitas kehidupan manusia. Namun Tuhan memiliki rencana pemulihan yang lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Cara dan maksud dan seperti apa Tuhan memulihkan, ini yang harus kita pahami. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan memberikan pemulihan, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan. Kita tidak tahu apakah kita masih diizinkan tinggal di bumi ini sebagai bentuk pemulihan, apakah kita diizinkan kembali beraktivitas sebagai bentuk pemulihan, atau kita dipulihkan untuk menikmati kerajaan surga. Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku lalu berbalik. Ini adalah 4 syarat yang Tuhan mau untuk terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. 4 perkara yang Tuhan inginkan untuk terjadi, 4 perkara yang harus kita lakukan. Ini bukan untuk kita secara pribadi, melainkan untuk Indonesia, melainkan untuk seluruh umat manusia dimanapun mereka. Ingatlah bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk setia, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak ingin menghukum, Tuhan tidak ingin memberikan bencana, Tuhan tidak ingin memberikan satu musibah untuk terjadi dalam kehidupan umat manusia. Namun kita harus sadar apa yang harus kita perbuat, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari yang jahat. Itulah yang harus kita lakukan untuk kita beroleh pemulihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami terus berharap, kami terus merindukan saudara boleh dipulihkan dalam segala keadaan. Saudara boleh dipulihkan dalam setiap situasi kondisi.
Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk pemulihan-pemulihan terjadi. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Yesus Tuhan, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersahabat bersama-sama untuk membawa pemulihan. Bapa di surga yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersatu hati memohon di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, berkati bangsa dan negara kami, secara khususnya dan secara umumnya seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mohon di dalam tangan kasih-Mu, berikan hikmat pengertian untuk kami boleh memahami apa yang sedang terjadi di negeri Indonesia dan dimanapun berada.
melawat dan memberikan pemulihan atas Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dari tertinggi sampai terendah yang terus berupaya membawa pemulihan. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan pemimpin-pemimpin kami untuk mereka boleh memikirkan dan memberikan yang terbaik. Dan terlebih lagi pada saat ini Tuhan, tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk membawa pemulihan, biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa-Mu Tuhan berkati aktivitas dan pekerjaannya, dan Tuhan lindungi rumah tangga dan keluarganya supaya mereka boleh kuat di dalam Engkau dan boleh menjalani akan semuanya ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang lama kosong. Biarlah kiranya berkat dan kemurahan Tuhan akan memberkati di mana kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya organisasi atau gereja Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Mega Church Pasar Kemis, terus boleh ada di dalam genggaman Tuhan, di dalam kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan terus menjagai di dalam kekokohannya, Tuhan terus memberkati di dalam setiap aktivitas yang ada, dan Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Ketika kami merindukan tempat ibadah secara permanen, biarlah kiranya Engkau memberikan yang terbaik, Engkau memberikan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan berkati, dan kami juga mohon Tuhan berkati jemaat-Mu. Dan jikalau mungkin pada saat ini ada yang sakit, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada satu kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesehatan boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga mohon di dalam kasih-Mu berkati kesulitan, kesedihan yang mungkin pada saat ini dijalani oleh kehidupan anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang terus rindu diberkati dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan juga terus berkati kesulitan ekonomi, biarlah kiranya Engkau juga memberikan peluang, gagasan baru di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu, berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh ke arah Kristus, berakar di dalam Kristus, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berhasil di dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan studi, biarlah kiranya berkat dan kemurahan Tuhan yang akan terus menolong. Kami menyerahkan Bapa pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah kiranya berkat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan terus menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi seru doa kami. Dan tentunya masih banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan secara pribadi, dalam rumah tangga, pekerjaan, dan goal-goal yang kami rindukan. Biarlah kiranya Tuhan yang tolong. Terus berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, gereja-Mu, dan segala aktivitas yang boleh kami lakukan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah yang ada. Kami mohon pengampunan akan segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang ada. Biarlah kiranya berkat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan, hikmat, dan kasih sayang Tuhan terus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Immanuel, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.